Pernah kepikiran nggak? Gimana sih caranya pemerintah kota tahu kalau kinerja mereka itu bagus atau malah gagal? Gimana cara mereka ngukur kesuksesan? Nah, hari ini kita akan coba bedah bareng-bareng rapor yang dipakai buat menilai sebuah kota. Jadi, gimana coba caranya kita ngasih nilai buat sesuatu yang super besar dan rumit kayak sebuah kota? Ini pertanyaan susah loh. Apa dari lalu lintasnya yang lancar? Atau udaranya yang bersih? Atau mungkin dari seberapa banyak lapangan kerja yang ada? Ternyata ada sistemnya. Dan jawabannya itu ada di sebuah konsep yang namanya indikator kinerja utama. Atau biar gampang kita sebut aja IKU. Anggap aja ini batu pertama atau fondasi dari seluruh sistem penilaian yang bakal kita bahas tuntas kali ini. Oke, ini di agenda kita. Pertama, kita pahami dulu apa itu rapor kota. Terus, kita ambil contoh nyata dari kota Palu dan 4 misi besarnya. Setelah itu, kita lihat gimana misi-misi itu diukur dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bongkar resep rahasia di balik angka-angkanya, dan yang paling penting, kenapa semua ini jadi urusan kita juga. Yuk, kita langsung masuk ke bagian pertama, rapor sebuah kota. Disinilah kita bakal kenalan lebih dalam sama yang namanya IKU dan kenapa ini jadi alat yang krusial banget. Jadi, IKU itu apa sih sebenarnya? Gampangnya gini, ini tuh sebuah ukuran, sebuah angka. Tiap dinas pemerintah, dinas kesehatan, PU, lingkungan hidup, pasti punya targetnya masing-masing kan? Nah, IKU ini cara ngukurnya. Kalau kota itu ibarat seorang siswa, IKU itu ya nilai-nilai di rapornya. Ada nilai buat mata pelajaran ekonomi, kebersihan, atau keamanan. Nah, biar lebih kebayang, kita pakai contoh beneran ya, Kota Palu. Setiap IKU yang mereka punya itu bukan dibuat asal-asalan loh. Semuanya itu dirancang buat mendukung tujuan yang lebih besar, atau yang mereka sebut sebagai misi. Jadi, Kota Palu ini punya 4 misi utama. Pertama, ngegas ekonominya. Kedua, bikin kota jadi tempat yang lebih enak ditinggali, dan pastinya ramah lingkungan. Ketiga, fokus keluarganya lewat program-program sosial. Dan keempat, memastikan pemerintahannya sendiri itu efisien dan modern. Semua keputusan, semua pengukuran, ujung-ujungnya pasti balik ke salah satu dari 4 pilar ini. Nah, ini bagian serunya nih. Gimana coba misi-misi gede tadi itu diubah jadi sesuatu yang benar-benar kita rasain sehari-hari? Yuk kita lihat beberapa contohnya. Buat misi ekonomi misalnya, kita nggak ngomongin konsep yang ngawang-ngawang. Kita ngomongin hal kayak pertumbuhan ekonomi daerah atau PDRB, yang nunjukin seberapa ngebut ekonomi lokal kita. Terus ada indeks kemudahan berusaha. Ini diurus sama badan khusus kayak Administrator KEK, itu kawasan ekonomi khusus, dan PTSP, pelayanan terpadu satu pintu, yang intinya bikin izin usaha jadi gampang biar investasi lancar. Dan pastinya, tingkat pengangguran. Ini bukan cuma angka, ini cerminan langsung kesejahteraan warga. Lanjut ke misi lingkungan dan keselamatan, ini ukurannya lebih dekat lagi sama kita. Ada indeks kualitas udara, ini langsung ngukur udara yang kita hirup setiap hari itu sehat atau enggak. Terus ada indeks tutupan lahan, buat mantau seberapa banyak sih ruang hijau yang tersisa di kota kita. Dan yang satu ini soal nyawa, waktu respons pemadam kebakaran. Berapa menit waktu yang dibutuhin bantuan buat datang pas ada keadaan darurat. Itu semua diukur. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling penting dari pembahasan ini. Anda sadar nggak, dari tadi kita sering banget dengar kata indeks. Nah, ternyata ada perbedaan besar antara cara ngitung pertumbuhan ekonomi sama indeks kualitas udara. Nggak semua ukuran itu dibuat dengan cara yang sama. Jadi gini, di satu sisi ada yang rumusnya simple. Contohnya ngitung pertumbuhan ekonomi. Gampang kan? Tinggal ambil angka tahun ini, kurangi angka tahun lalu, terus dibagi sama angka tahun lalu. Selesai. Tapi di sisi lain ada yang namanya indeks kompleks. Nah, ini bukan sekedar satu angka dibagi angka lain. Ini tuh lebih mirip resep masakan. Dan kutipan ini pas banget nih jelasinnya. Coba bayangin, buat dapetin angka indeks kualitas udara, itu harus ngukur berbagai macam polutan. Ada PM10, SO2, CO, dan lain-lain. Masing-masing punya bobot beda, dan semuanya harus dihitung pakai metode standar dari kementerian di pusat. Prosesnya rumit, supaya hasilnya akurat dan bisa dipertanggungjawabkan di seluruh Indonesia. Nah, ini dia momen puncaknya. Dari semua IKU di Palu, berapa banyak coba yang pakai resep rumit kayak gini? Jawabannya, sekitar 80%. Iya, beneran. Mayoritas cara kota ngukur kinerjanya itu bukan pakai hitungan sederhana, tapi lewat indeks-indeks gabungan yang rumit dan standarnya udah diatur secara nasional. Ini nunjukin kalau mengelola pemerintahan itu butuh metodologi yang sangat serius.
Oke, kita udah ngebahas IKU, misi kota, sampai resep-resep rumit di baliknya. Sekarang, pertanyaan terbesarnya. Terus kenapa ini semua penting buat kita sebagai warga? Apa urusannya? Mari kita simpulkan. Pertama, ini bikin semuanya jadi transparan. Tujuan pemerintah jadi jelas dan bisa kita lihat semua. Kedua, ini soal akuntabilitas. Kalau indeks kualitas udara jelek, kita jadi tahu dinas mana yang harus ditagih pertanggungjawabannya. Ketiga, ukuran-ukuran ini ngaruh langsung ke hidup kita sehari-hari, dari kualitas jalan sampai layanan kesehatan. Dan terakhir, yang paling penting, ini bikin kita jadi warga yang lebih cerdas. Kita bisa nanya ke pemerintah dengan data, bukan lagi cuma sekedar asumsi. Jadi, setelah tahu semua ini, pertanyaan terakhir dari saya buat Anda. Kalau hari ini Anda yang pegang rapor kota Anda, dengan semua indikatornya, kualitas udara, kemudahan usaha, atau layanan publiknya, kira-kira nilai berapa yang bakal Anda kasih? Coba deh dipikirin. Terima kasih banyak sudah menyimak.